Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang kalau misalkan mereka ini bersatu menuju Indonesia bangkrut. Tapi pertanyaannya sekarang, mungkinkah mereka ini akan bersatu? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang kalau misalkan mereka ini bersatu menuju Indonesia bangkrut. Tapi pertanyaannya sekarang, mungkinkah mereka ini akan bersatu? Nah, sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Memang kita tahu ya, koalisi perubahan sekarang ini kan meninggalkan Demokrat. Demokrat sudah keluar dari koalisi perubahan, tidak lagi mendukung Anies Baswedan, digantikan oleh PKB. Nah, ketika deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari Sabtu lalu di Surabaya, ini kan PKS tidak hadir, mengurungkan niatnya untuk hadir karena dalihnya, kalau menurut Anies Baswedan, dalihnya ini setiap apapun yang akan mereka putuskan ini harus melalui Majelis Syuro. Katanya ini belum melalui Majelis Syuro karena keputusan untuk mencalonkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini adalah keputusan yang sangat mendadak dari Nasdem, dari Surya Paloh dan Anies Baswedan. Makanya PKS ini kemudian belum bisa menentukan iya atau tidak karena harus melalui Majelis Syuro dulu. Nah, ini katanya Anies, tapi kalau bagi saya sih kayaknya ngeles aja. Sementara Caimin ini mengatakan bahwa ketika mereka ini akan melakukan deklarasi, kemudian di kalangan bawah, di pengurus ataupun anggota-anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di level bawah, ini mengharapkan mereka tidak bertemu PKS. PKS datang nggak ya? Semoga nggak datang. Ternyata memang kata Caimin, alhamdulillahnya nggak datang. Nah, kenapa kok mereka ini seperti seolah-olah anti begitu, untuk ketemu aja anti, apalagi sampai bersatu. Nah, ini kita berandai-andai dulu, bayangkan bagaimana kalau misalkan PKS dan PKB ini bersatu, sudah pasti akan menuju Indonesia bangkrut. Coba kalau kita lihat video tadi, ketika Caimin akan menjadi presiden nanti, ini kan akan dibebaskan BBM gratis, disubsidi sampai serendah-rendahnya kalau bisa gratis untuk kendaraan roda 2. Sementara untuk yang hamil akan disubsidi 6 juta rupiah per orang selama kehamilan. Lalu ada dana desa yang selama ini 1,5 miliar per desa akan dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Bayangkan, ini sudah berapa APBN yang akan dikeluarkan. Sementara dari PKS sendiri, mereka ini akan menggratiskan pajak kendaraan bermotor dan menggratiskan SIM yang akan berlaku seumur hidup. Bayangkan coba, yang satunya ingin menghambur-hamburkan APBN, sementara sumber APBN yang dari negara, dari masyarakat untuk negara, dari pajak, ini akan di-stop oleh PKS. Jadi PKB dan PKS bersatu, otomatis Indonesia akan bangkrut. Pajaknya yang masuk di-stop, nggak menerima pajak, kemudian uang yang ada dikeluarkan untuk mensubsidi masyarakat. Bayangkan, bagaimana yang seperti ini. Lalu apakah dengan seperti ini mereka akan hanya mengandalkan dari
hilirisasi yang akan melanjutkan program Pak Jokowi. Kalau bagi saya sih nggak meyakini mereka bisa melakukan ini. Mereka tuh nggak punya nyali seperti Pak Jokowi. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan angan-angan kita menuju Indonesia bangkrut di 2024, sekarang kita bertanya dulu, pertanyaan besar, mungkinkah PKB dan PKS ini akan bersatu di koalisi perubahan? Kalau bagi saya sendiri, ini tergantung, bisa iya, bisa enggak. Iyanya kenapa? Iyanya ini kalau mereka hanya sebatas politik, sebatas melakukan kegiatan politik, saya yakin bisa. Tapi ketika sudah dibawa ke ranah akidah, dibawa ke ranah agama, keyakinan dan ideologi, saya yakin mereka tidak akan bisa. Karena apa? Karena kita tahu PKB, meskipun NU bukan PKB, tapi sebagian pengurus PKB, sebagian besar, dan orang-orang yang ada di dalam PKB ini mayoritas adalah orang NU. Meskipun PKB tidak merepresentasikan NU. Kita tahu NU, kemudian juga PKB, ini adalah satu DNA. Mereka adalah Islam tradisional yang kemudian banyak sekali kegiatan keagamaannya yang diklaim oleh kubu PKS sebagai bid'ah. Karena apa? Karena PKS ini dalam kegiatan keagamaan ini mereka selalu ingin memurnikan Islam, dikembalikan kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara di NU atau juga yang diterapkan di PKB, ini banyak sekali kegiatan keagamaan atau amaliyah yang tidak ada dalilnya. Tahlil, yasinan, pembacaan sholawat, perayaan maulid Nabi, yang kesemuanya ini ditolak mentah-mentah oleh PKS karena dianggap bid'ah. Mereka katanya ingin melaksanakan Islam secara kafah, memurnikan Islam dari ajaran Nabi Muhammad hanya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, ketika NU ataupun juga PKB yang satu DNA dengan NU ini melaksanakan kegiatan keagamaan yang tidak ada dalilnya, dikatakan bid'ah oleh pengurus PKS. Dan PKS sendiri ini juga sering membela berafiliasi dengan ormas-ormas terlarang seperti HTI dan FPI, terbukti ketika di 212. Kemudian di beberapa kali kegiatan juga banyak sekali oknum-oknum, saya bilang oknum, dari PKS ini yang kemudian terafiliasi dengan kegiatan terorisme. Inilah yang kemudian membuat sepertinya memang kalau bagi saya PKB dan juga PKS gak akan mungkin bersatu. Saya jadi ingat dulu pernah ikut majelis sholawat yang ada di sini, Aridwan bersama dengan Habib Jamal Ba'agil. Ini mengatakan ketika ada orang yang mencari-cari dalilnya, apa dalilnya untuk melaksanakan sholawatan, untuk melaksanakan maulidan, kemudian yasinan, tahlilan, apa dalilnya? Ketika mereka akan mempertanyakan itu, lalu orang-orang dari NU sudah punya jawaban. Ketika tidak ada dalil yang melarangnya, selama itu pula kita boleh melakukan. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi ini tidak bisa menyatukan mereka. Nah, inilah yang kemudian membuat saya meyakini bahwa PKS dan PKB tidak akan bisa bersatu. Dan semuanya tenang aja. Berarti intinya Indonesia tidak akan bangkrut. Karena ini semua tidak akan terwujud. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.